Firaun. Dia sudah minder duluan. Wah, gue ngadepi Firaun nih. Gimana ini? Itu loh. Sudah apa ya? Tidak pede dia, ya. Tidak pede, ya. Ia merasa ragu dan takut, namun Allah meyakinkannya dan memberikan Harun sebagai pendampingnya untuk membantunya dalam berdakwah. Jadi sama, apa yang diperintahkan Al-Qur'an dan Torah di sini sama, ya. Kemudian di Keluaran 4:10 sampai 17 itu ya, Musa menyatakan ketidakmampuannya untuk berbicara di hadapan Firaun karena ia merasa gagap dan tidak fasih. Nah, ini hati-hati. Seperti aku jelaskan tadi, lidahnya mengkeret karena menelan bara sehingga ngomongnya cedal. Kalau dongeng ya begitu ya, tapi enggak seperti itu sebetulnya ya. Kapan-kapan aku jelaskan itu ya. Ia juga merasa tidak layak untuk memimpin bangsa Israel. Nanti ada keluhannya ya, karena saking tegar tengkuknya Israel ya. Allah kemudian menetapkan Harun saudara laki-laki Musa sebagai juru bicaranya. Juru bicara ya. Musa merasa terbebani dengan perintah Allah untuk berbicara kepada Firaun dan ia merasa tidak didengarkan oleh bangsa Israel. Kepada Jipti saja dia tidak didengarkan alias tertolak. Kepada bangsanya sendiri yang Israel juga begitu. Ya. Oke. Meskipun ada keraguan dan penolakan awal, Musa tetap melaksanakan tugas yang diberikan Allah kepadanya meskipun dengan bantuan Harun. Jadi tetap aja jalan dia, nggak terus pensiun itu enggak ya. Dia minta bantulah, gue nggak bisa ngomong, gue bantulah gitu. Ya ini saudaramu, saudara laki-lakimu Harun ini, gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seorang nabi memiliki keraguan atau ketidakpercayaan diri, Allah tetap memberikan bimbingan dan dukungan untuk menjalankan kehendaknya. Jadi tetap nggak terus pensiun jadi nabi. Seperti kemarin ya, saudara kita ya, Bapak Zakir Naik kan nggak terus nyerah ya. Tentunya yang bergerak di lapangan ya panitia ya. Panitia khususnya panitia lokal Malang. Terus berusaha melakukan persuasif, nggak terus kata orang Jawa ngelukro, ya wis lah. Nggak jadi, nggak begitu. Tetap aja. Ya. Nah, begitu juga Kanjeng Nabi Musa. Dia tertolak oleh Jipti, tertolak oleh Israel. Dia tidak terus ya wis lah gitu. Tetapi dia pernah mengeluh ya. Kita lihat keluhan Kanjeng Nabi Musa ya. Saking nggak kuatnya dia hampir putus asa ya. Karena Nabi juga manusia. Kanjeng Nabi juga pernah hampir putus asa loh ya. Makanya Kanjeng Nabi di surat apa itu di Al-Quran bilang matan nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini datang? Karena sudah benar-benar kepepet. Kanjeng Nabi sampai mengatakan matan nasrullah. Gitu. Dan akhirnya pertolongan itu datang. Gitu ya. Dan makanya terus akhirnya kan ada ketika ujian itu semakin mepet, semakin mendesak, semakin menghimpit, itu tanda pertolongan akan segera datang. Kan ada yang berpendapat begitu. Ya mungkin itu menapaktilasi peristiwa Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi dalam resah gelisah ya, sudah keadaannya menghimpit sampai-sampai mengatakan matan nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Kan begitu. Dan akhirnya pertolongan itu datang gitu ya. Oke. Sebentar aku carikan ya di mana dia. Keluhan-keluhan. Jadi aku kalau baca ini juga merasa bagaimana beratnya Kanjeng Nabi Musa ya. Itu ada di Bilangan 11:12. Kamu buka. Bilangan bagus ya, 11:12. Gue 11:12 sama lu gitu. Ayatnya 11, Bilangan 11 ya. Ayat yang ke-12. Begini bunyinya.
Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Ya. Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti bak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Nah, ini kan Nabi Musa sudah mendekati kepasrahan. Waduh deh, gak kuat. Gak kuat dia menghadapi bangsa-bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Kalau kita baca di Al-Quran itu kan nanti kan bangsa Israel itu mau keluar, setelah diajak keluar masih nggak terima, masih waduh enaknya kembali lagi nih. Terus minta macam-macam kepada Kanjeng Nabi Musa. Ya begitu tipologinya Bani Israel itu. Ya, sampai Kanjeng Nabi Musa sendiri, bukan aku yang melahirkan, kenapa dibebankan ke aku? Gitu loh gampangannya ya. Aku bacakan lagi ya. Bilangan 11 12 ya. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau, maksudnya Gusti Allah ya, berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Gitu ya. Jadi dia, alah sudahlah ini bukan urusan gue. Gitu. Ya. Oke, saking beratnya dakwah yang dilakonin oleh Kanjeng Nabi Musa ya. Oke. Itu tentang Kanjeng Nabi Musa, tertolak juga dia. Ya. Jadi enggak dakwah terus yes, dakwah yes, dakwah yes. Ya enak kalau gitu. Ya. Oke, sekarang ada waktu Le? Berapa? 20 menit. Berapa? 20 menit lagi. Semoga bisa kelar ya. Kita belum ke Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, terus ke Kanjeng Nabi Muhammad. Bentar. Kita sekarang ke Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus ya. Musa sudah ya. Oke. Jadi dia tertolak. Sampai bukan aku yang melahirkan bangsa ini gitu. Ya. Oke. Sekarang kita ke Kanjeng Nabi Isa. Tadi Musa sudah, atau baginda Yesus kalau saudara Kristen kita nyebutnya Yesus. Ini ya berat juga nih. Bukan terus dakwah terus yes ya. Orang Israel kasih tahu ya, nihi aja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Yesus itu ditolak oleh banyak orang selama pelayanannya. Ya. Termasuk oleh orang-orang kampung halamannya sendiri. Nazaret, ya. Meskipun ia melakukan mukjizat, menyampaikan ajaran yang penuh kasih, banyak orang menolaknya karena berbagai alasan. Ini nanti yang menghantarkan kita untuk punya pandangan lain atau second opinion tentang penyaliban. Ya, yang aku sudah jelaskan, penyaliban itu akhirnya kan dikapitalisasi oleh Paulus. Dia menyusun konsep keselamatan yang disebut soteriologi salib. Nah, aku menawarkan soteriologi logos. Gitu loh. Ya, soteriologinya di logos bukan di salib gitu ya. Ya, kalau mau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Kita lihat di sini ya. Alasan-alasan penolakan Yesus. Kenapa Yesus ditolak? Kenapa baginda Yesus ini ditolak? Kenapa Kanjeng Nabi Isa ini ditolak gitu ya. Penolakan ya oleh orang-orang Nazaret ketika Yesus kembali ke kampung halamannya ya, dan mengajar di rumah ibadat. Orang-orang di sana menolaknya karena mereka hanya mengenalnya sebagai anaknya, dalam tanda kutip, anaknya Pak Yusuf si tukang kayu. Jadi status sosial itu
membuat orang-orang Israel memandang rendah. Ya. Memandang rendah siapa ini sosok sebenarnya sang Mesias ini. Lu anak tukang kayu. Pak Yusuf itu kan tukang kayu, carpenter, ya. Tukang kayu. Jadi bukan sebagai Mesias. Dan itu terjadi sampai saat ini dalam perspektif Yahudi. Jadi penolakan yang sangat besar itu justru yang dialami oleh baginda Yesus, Kanjeng Nabi Isa. Bayangkan bangsanya sendiri yang notabene sama-sama Bani Israel hingga detik ini tetap menolak baginda Yesus. Makanya kan ada pendeta itu yang videonya dia kesel kalau ada orang-orang, lu itu Kristen, iman lu itu bagaimana, kacau, dia bilang gitu kan. Ketika pertempuran antara Israel dan Palestina dia dukung Israel. Ya benar juga kata pendeta itu. Orang Israel sendiri itu nggak memberi ruang terhadap baginda Yesus kok dibela-bela gitu loh maksudnya. Tapi kan orang itu tidak semua mempunyai cara pandang yang lengkap gitu ya. Kadang-kadang yang hanya faktor emosional ikut-ikutan saja. Seharusnya kan yang salah ya tetap salah, yang benar ya tetap benar. Jangan terus gimana gue Israel. Padahal orang Israel sendiri hingga detik ini mereka menolak Yesus. Mereka tetap menantikan Mesias yang lain. Beda dengan Islam. Makanya kan aku sudah bikin fikanya. Nanti kamu cari video kajiannya. Islam itu masih memberi ruang kepada Kanjeng Nabi Isa. Islam masih memberi tempat terhormat kepada baginda Yesus. Israel nggak memberi ruang sama sekali. Lah ketika kalau sebetulnya gini ya, itu juga debat publiknya sangat-sangat sulit untuk dicarikan titik temu. Apakah pertarungan antara Israel dan Palestina sekarang ini itu pertarungan dalam perspektif teologis atau politis? Itu agak sulit. Disebut teologis ada politisnya, disebut politis ada teologisnya. Nah, si pendeta itu mengambil sudut pandang teologis. Kenapa lu goblok? Kalau bahasa gue gitu ya. Lu Kristen bela-bela, dukung-dukung, Israel orang Yesus saja ditolak sama mereka kok kamu bela. Gitu loh kira-kira dia gregetannya. Aku sempat lihat ada video pendek begitu ya. Karena saudara Kristen kita nggak belajar bagaimana historikal penolakan yang dilakukan ya Bani Israel sampai menyalibnya itu ya dalam sudut pandang yang holistik. Dia nggak tahu, makanya pendetanya mengingatkan. Kalau mau membela berdasarkan teologi seharusnya membela Palestina, Islam. Karena apa? Islam tuh memberi ruang, memberi kehormatan. Ketika sang bunda dituduh sebagai pelacur, yang membela siapa? Al-Quran. Pasang badan Al-Quran. Peristiwa Ukta Harun itu. Makanya kan aku bilang, kita belajar comparative religion itu untuk saling memahami. Makanya kalau aku diajak debat sama yang kelas-kelas curo ya males lah. Karena perspektifnya bukan menang kalah, tapi benar salah, sudah expand. Kalau tingkat-tingkat newbie pemula ya kan itu menang kalah itu. Jadi debat untuk cari menang cari kalah. Kalau gue makanya gue nggak mau. Gue harus selektif siapa yang pantas untuk berhadapan dengan gue dalam sebuah diskusi. Gitu. Karena sudah nggak menang, untuk apa menang kalah? Kita mau cari benar salah, yang benar kita pegang, yang salah kita buang, gitu loh. Ya, dan itu perlu pembelajaran, perlu edukasi. Gue nggak seneng kalau comparative religion terus saling hujat, enggak. Itu ya, itu ada video pendek gue itu ya, gue nukil dari videonya nggak tahu, dan itu ada disclaimernya ya. Itu kami ini menjelaskan gitu loh. Sesuatu yang menjadi polemik.
Posisi Islam tuh menjelaskan. Jadi disikapilah bagaimana sebetulnya sebuah penjelasan itu, ya sikapnya ya didengar. Nanti kalau nggak setuju sampaikan nggak setujumu. Kalau setuju ya haleluya, alhamdulillah gitu. Ya. Jadi kita kembali ke penolakan Yesus. Penolakan baginda Yesus, penolakan Kanjeng Nabi Isa itu sebetulnya kalau kita lihat saat-saat terjadi dialog di mahkamah itu kan sebelum dibawa ke Bukit Golgota, itu kan karena dengki. Gitu loh. Bukan dia disalib itu karena untuk menembus dosa. Karena dengki, itu teksnya jelas kok. Karena dengkinya orang-orang tua-tua Yahudi, mereka posisinya tidak mau terancam. Ini ada bintang baru ini. Kalau dibiarin status gue di sosial masyarakat Israel bisa runtuh ini. Ini harus dihabisi. Gitu loh. Nah, setali 3 uang dengan Romawi. Romawi tidak mau, ya. Aduh, tuh. Sorry yang di TikTok ini dicas. Sorry yang di TikTok ya, ada kendala mic. Lama tadi itu. Hah? Barusan. Oke, aku ulangi ya. Penolakan baginda Yesus itu unsurnya politis. Karena dengki, karena mereka top Yahudi itu nggak mau statusnya ya menjadi tergantikan oleh kehadiran baginda Yesus. Dan itu disambut oleh Romawi sebagai penjajah. Romawi tidak mau ada orang kuat yang punya pengikut banyak. Jadi setali 3 uang mereka itu. Dan aku kan sudah bilang, di Israel saat itu terjadi 2 job description. Masalah-masalah teologis itu dipegang oleh orang-orang sesepuh-sesepuh, ya, kiai-kiainya Yahudi, tapi masalah politis dipegang oleh Romawi. Makanya hukum-hukum kemasyarakatan, hukum-hukum sosial harus dalam restu Romawi. Untuk mengeksekusi itu kan harus melibatkan Romawi. Enggak langsung orang Israel bawa dia seret, enggak. Nah itu sebetulnya Romawi itu sebetulnya punya keinginan yang sama, tapi dia itu cuci tangan. Sebetulnya apa yang dimaui tua-tua Yahudi itu agar Yesus dihabisi sama dengan maunya Romawi. Kepentingannya beda-beda tapi ujungnya sama. Tua-tua Yahudi ingin tidak ada lagi rising star, ya, bintang baru yang meredupkan bintang mereka. Keinginan Romawi tidak mau ada satu kekuatan yang bisa menghimpun massa, itu berbahaya bagi eksistensi penjajah, maka harus dihabisi. Jadi mereka itu setali 3 uang, kata kami orang Sumatera, kata orang Jawa alias sami mawon. Ya, dengan itulah maka dia harus dihabisi dan disalib. Makanya kalau kita baca ya, surat Al-Maidah 157 dilanjutkan 158. Penyalipan itu sudah berapa kali aku ulang ini, kalau nggak salah ini yang kesekian kalinya. Itu sebetulnya polemik antara Islam dan Yahudi, bukan Islam dan Kristen. Tetapi sekarang yang nggak terima justru Kristen. Yahudi sudah tenang, anteng aja dia. Terserahlah itu masa lalu. Mau tersalib kek, mau nggak tersalib kek, memangnya gue pikirin. EGP Yahudinya. Sekarang yang rame Kristen nggak terima kan ayat itu bahwa wama solabuhu wama kotaluhu, tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu kan puncak dari penolakan terhadap dakwah baginda Yesus. Jadi penolakan paling berat itu baginda Yesus. Sampai detik ini tetap menolak. Makanya Israel tidak mau berpindah. Kan sudah aku jelaskan dalam kajian kita tentang abrogasi. Sudah ada itu videonya kan, Fikanya sudah ada.
Orang Israel itu tidak mau bermigrasi dari Yahudi ke Nasrani, tidak mau. Tetap pada Israelnya, Yahudi tetap menolak baginda Yesus sampai detik ini. Islam beda, bos. Ini seharusnya semua saudara-saudara Kristenku paham seharusnya, supaya tidak seperti sumbu pendek kalau sudah diskusi gitu loh. Diskusi itu yang enak, yang tenang, habis diskusi ngopi bareng gitu loh. Ya, kalian harus tahu bahwa Islam itu memberi ruang, masih menghormati. Beda dengan Yahudi. Kamu goblok sih nggak pernah baca sejarah. Baca Al-Quran. Nggak apa-apa, kamu kafir baca Al-Quran nggak apa-apa sebagai pengetahuan. Tapi kalau kamu baca terus kamu imani, terus kamu bersahadat, ya alhamdulillah. Gitu loh. Seperti gue kan juga, gue bisa cerita gini kenapa? Gue baca Torah, baca Bible. Baca Torah, baca Bible. Gue baca Torah, gue baca Quran, gue baca Injil. Gue baca Perjanjian Lama, gue baca Perjanjian Baru, gue baca Perjanjian Terakhir. Gitu loh. Ya. Supaya kalau dikasih tahu itu ngerti gitu loh ya, bahwa polemik penyalipan itu sebetulnya ya puncak dari penolakan ya kedengkian orang-orang Yahudi, ketidaksukaan orang-orang Romawi, mereka stali Tugawang maka disalib, bukan untuk menebus dosa. Menebus dosa itu setelah di tangan Paulus. Makanya aku bilang, aku membela Paulus, itu videonya itu masih banyak orang bingung kenapa Gus Muti membela Paulus dalam konsep teologis, karena dia masih memegang syahadat sema. Masalahnya kemarin ada video yang aku bilang aduh kacau ini video. Ya, dia nggak tahu, dia menyalahkan Paulus tentang tercerabutnya konsep teos tentang pergeseran Tuhan kan belum selesai itu ya. Konsep teos Kristen yang tercabut dari akar keyahudiannya. Kok kesalahan itu ditimpakan kepada Paulus? Aku bilang ini nggak ngerti nih orang yang bikin video. Videonya istimewa, bagus. Ya, editingnya bagus, sinematografinya bagus, tapi isinya sampah karena salah total itu. Dan itu diterima oleh orang banyak, dianggap sebagai kebenaran. Kan kacau. Ya, Paulus itu tidak punya saham, tidak punya kesalahan dalam bergesernya konsep teos dalam kekristenan. Kalau mau mengkritik dia, kritik adalah sebuah ya pandangan yang berbeda terhadap apa yang dia lakukan. Silakan kritik konsep soteriologi salibnya, bukan konsep teosnya. Masalahnya kan orang nggak paham apa itu Tuhan, apa itu Allah. Di sana lagi, Paulus sudah jelas-jelas bilang bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Orang bingung otaknya, dikirain kalau Tuhan itu pasti Allah. Seperti tadi kan aku jelaskan, ini perlunya belajar tuh begini, bahwa Fir'aun itu tidak pernah mengklaim sebagai Allah, sebagai Allah. Dia klaim sebagai Tuhan. Ini perlunya, karena apa ya? Firman itu tersampaikan kepada kita dalam kemasan bahasa, sehingga kita perlu belajar bahasa, nanti didukung bahasa baru budaya, sejarah. Jadi bahasa, budaya, sejarah ini mendukung kita untuk memahami historical teologis yang ada. Jadi diskusinya enak gitu loh. Tapi kalau sama yang kelas-kelas coro untuk apa? Buang-buang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi penyalipan itu puncak penolakan. Dan sekali lagi aku katakan, penolakan yang paling heroik itu penolakan yang dialami oleh baginda Yesus, Kanjeng Nabi Isa. Kekristenan itu keluar, itu kan makanya orang-orang terkenal Michael Hart itu kan nanti kan ada Paulus, ada Yesus. Itu jasanya Paulus, bukan Yesus gitu loh. Jadi tanpa Paulus kekristenan sekarang ini nggak berkembang. Artinya berkembangnya sampai urutan keberapa ya? Nggak tahu. Apakah masih tetap urutan pertama di dunia ya?
Ya perlu diuji statistik memang, karena kan sekarang banyak mualaf juga di barat sana. Ya. Itu jasanya Paulus. Gitu. Jadi harus berbagi gitu ya. Oke. Itu tentang baginda Yesus. Sudah 1 jam tuh. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad besok insya Allah ya. Ini aku bawakan ayat-ayatnya aja ya. Beberapa ayat dalam Alkitab yang menggambarkan penolakan terhadap Yesus ketika berdakwah. Itu ada di Lukas 4:29 dan Matius 21:42. Ayat-ayat ini menyoroti bagaimana Yesus ditolak oleh orang-orang sejamannya, termasuk para pemimpin agama dan masyarakat umum. Ya. Oke. Lukas 4:2. Aku sudah bilang kemarin ya, kita akan membidik penolakan Bapak Zakir Naik dari Angel dari sudut pandang yang lain. Gitu ya. Kalau video-video lain yang meresensi kan sudah banyak lah. Aku coba menawarkan dari sisi yang lain. Gitu loh. Ya, bahwa itu sebuah sunnah penolakan itu. Oke, Lukas 4:29 ayat ini menceritakan bagaimana orang-orang di Nazaret itu tempat Yesus dibesarkan mencoba melemparkan Yesus dari tebing setelah mendengar khotbahnya, ya. Ia menunjukkan penolakan yang ekstrim dan kekerasan terhadap ajaran Yesus, ya. Terus Matius 21:42, ya. Matius 21:42. Ini gini penolakan ayat ini ya. Begini bahasanya ya. Perkataan Yesus tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini bahasa sastra ya. Yang merujuk pada dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa meskipun Yesus adalah tokoh sentral dalam rencana Allah, ia ditolak oleh pemimpin agama pada waktu itu. Karena dia akan menjadi saingan oleh pemimpin-pemimpin agama yang sudah settle. Gitu loh. Ya, dia ditolak. Jadi nggak diterima, ya. Dan ketambahan lagi si Romawi. Kalau kita kan ada surat Ar-Rum ya. Romawi ini juga setali 3 uang sebetulnya ya. Oke. Yang paling menarik ayat ini pernah aku diskusikan di Sanur Bali ya. Penolakan bagaimana rasa keputusasaan, hampir putus asa lah ya, nanti kalau Nabi kok putus asa gitu nggak enak juga, hampir putus asa sama seperti Kanjeng Nabi Musa tadi ya. Aku bukan yang melahirkan mereka, maksudnya bangsa Israel, kenapa harus aku yang bertanggung jawab ini ya. Kita bisa lihat Matius 10:16 ya. Ini paling spektakuler ini. Matius 10:16. Ya. Ini pernah aku bawa sebagai materi diskusi di Sanur ya, di Sanur di hotel apa aku lupa. Ketika itu BOM itu baru selesai ya. Baru selesai selesai didorkan gitu ya. Jadi pas kita gelar diskusi itu banyak yang datang ya dari bapak-bapak aparat itu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa juga kita selesaikan. Aku bertemu dengan, dia nggak mau dipanggil pendeta, Abuna karena kekristenannya itu timur ya. Sebetulnya kalau dari sini barat ya, namanya itu baruk itu kalau kita itu barokah. Kita kan Arabiun, kalau Ibraniun Baruk, dia bosnya di Baruk Ministry, ya. Jadi ketika diskusi itu dia bawa santri-santrinya, bawa santriwatinya, waduh cantik-cantik, cakep-cakep, gagah-gagah. Santriwatinya itu ya pakai apa? Jilbab dan putih-putih, terus jilbab dan bajunya ini hitam, bagaimana itu?
Mantap, karena kontras antara kulit putih yang bersih sama jilbab yang hitam cantik-cantik gitu ya. Ada yang dari Solo, terus yang laki-laki juga gitu, pakai baju takwa, baju koko gitu ya. Tapi mereka Kristen. Tapi mereka bukan Kos loh ya, bukan Kristen Ortodoks Syria, sepertinya kiblatnya Lebanon kalau nggak salah itu. Ya, di sana aku bawakan ayat ini, Matius 10:16. Ya. Matius 10:16. Jadi bagi aku Yerusalem baru itu bukan nanti di sorga sana. Cuma kalau saudara-saudara Kristen mengatakan begitu ya monggo lah. Bagiku Yerusalem baru itu ya Makkah itu loh. Itu Yerusalem baru. Bukan nanti di awang-awang di surga sana, enggak begitu. Sekali lagi, kalau teman-teman Kristen menganggapnya begitu ya monggo ya. Tapi aku punya cara pandang beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku percepat ya, takutnya nanti waktunya kepanjangan, nanti dia hang anunya. Karena kalau untuk lama-lama hang dia. Kalau lebih dari 1 jam ya. Matius 10:16. Lihat ini ya. Sorry, bukan Matius 10:16. Tapi Matius 23:37. Yang ini nanti ya, kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu besok. Matius 23:37. Ya. Ini kita bypass dulu. Matius, buka kitabmu 23:37. Ini yang aku diskusikan di Sanur, di Bali sana ya. Tahun berapa itu? Nggak lama BOM-nya itu meledak ya. Terus kita sama-sama tahu lah ya peristiwa yang seperti itu. Kita diskusi di Bali. Bayangkan. Ya. Lihat ini ya. Keluhannya ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Coba. Aku kalau membaca ayat ini, masuk ke dalam suasana saat itu aku merasakan bagaimana beratnya dakwah yang dihadapi oleh baginda Yesus, oleh Kanjeng Nabi Isa menghadapi orang-orang Israel ini. Aku bagaikan induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anakku dalam lindungan sayapku itu ya, induk ayam itu. Tapi kamu tidak mau. Coba. Betapa beratnya itu. Nanti kan bangsa ini kan nanti bergeser nanti tentang Yerusalem. Makanya aku bilang Yerusalem baru itu bagi aku adalah Makkah. Ya tentunya teman-teman Kristen nggak nerima ya nggak apa-apa. Kita kan kalau ketemu haleluya, nggak ketemu ya alhamdulillah gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Ya, nggak usah ribet-ribet. Oke, aku kira itu dulu ya, dan besok kita lanjutkan ke Kanjeng Nabi Muhammad ya, Kanjeng Nabi Muhammad ya. Jadi penolakan-penolakan itu begitu sistematik ya yang dialami oleh Kanjeng Nabi Isa ya. Bahkan sampai sekarang, karena sampai sekarang saudara tua kita Yahudi masih menunggu Mesias ya, bukan Yesus itu Mesiasnya. Mereka tolak ya. Dan Islam tetap memberi ruang terhormat bagi Kanjeng Nabi Isa ya, tapi tidak overlapping terus menjadi Allah, itu yang justru bikin masalah. Gitu ya. Nah, kalau Yahudi kan tidak. Ini kalau teman-teman Kristen tahu, jadi pandangannya itu nggak seperti kodok di dalam tempurung kata orang. Islam tuh masih memberi ruang gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga keberuntungan ada pada kita, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Keberuntungan bagi yang belajar dan bagi yang mengajar. Ya.
Terima kasih saudara-saudaraku ya. Ada 1 jam lewat, nggak tahu lewat berapa ini ya. Mohon dipersori. Lewat 4 menit ya, belum terlalu panjang ya. Besok kita lanjutkan ya. Terima kasih untuk saudaraku yang ada di channel TikTok, yang ada di channel YouTube telah meluangkan waktunya 1 jam 5 menit ya, belum terlalu panjang. Untuk ngaji bareng bersama Gus Peti ya. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun.